Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallal bai'a wa harramar riba wa ja'alahu min akbaril kaba'iri wa abhashiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan amal-amal saleh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhibu minar riba. Ini menakuti daripada riba. Qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum biha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai alladzina ya'kuluna ar-riba, orang-orang yang memakan riba. Mereka itu tidak berdiri, tidak bangun, tidak bangkit, melainkan seperti bangkitnya orang-orang yang disarung oleh syaitan daripada mas, daripada junun, gila. Artinya orang-orang yang memakan riba, mereka itu bangun dari kubur seperti orang gila. Dengan sebab mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang akan dia nasihat dari Tuhan, maka dia berhenti, maka baginya yang telah lalu dan perkaranya kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulang, maka mereka itulah penghuni api neraka, mereka kekal di dalam neraka itu. Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang kafir athimin yang banyak berbuat dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, telah sepakat para ulama bahwasanya riba itu adalah
haramun min akbaril kabair. Riba itu hukumnya haram dan termasuk di antara dosa besar yang sangat besar. Telah sepakat para ulama bahwa riba itu adalah dosa yang besar dari sekalian dosa-dosa yang besar. Contohnya seperti perzinahan. Zina itu adalah dosa besar. Sedangkan riba ini lebih besar daripada zina. Wa anna fi'lahu bil qubhi wal ijram a'zamu indallahi ta'ala min 'iqabi 30 wa 30 zaniyah. Bahwa orang yang melakukan riba pada kejahatan dan dosanya lebih besar di sisi Allah daripada siksaan 33 kali berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba bid'un wa sab'una baba, aisaruha mithlu ayyankihar rajul ummahu." Riba itu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 70 macam, 70 bab. Dan yang paling inting, yang paling ringan daripada sekian banyak riba tadi, yang paling ringan hukumannya di akhirat seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling ringan. Nah, oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwa riba itu adalah min akbaril kabair, dosa yang sangat besar dari sekalian dosa-dosa yang besar. Para muhibbin rahimakumullah, walam yahilla fi syari'atin qad, riba itu tidak pernah halal di dalam syariat, baik ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, ajaran nabi-nabi dahulu, sampai kepada ajaran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riba itu tidak ada perubahan, tetap hukumnya haram. Wa akluhu alamatun ala su'il khatimah. Orang yang makan riba itu, orang yang melakukan perbuatan riba itu, alamat matinya su'ul khatimah. Alamatun ala su'il khatimah. Wantisharuhu min alamati qurbis sa'ah. Bertebarannya riba itu, artinya kalau riba ini sudah menyebar, bukan hanya di kota, sudah masuk kampung, masuk dusun, riba itu pertanda dekatnya hari kiamat. Wa fi'luhu yanza'ul barakata war rahmah, dan perbuatan riba itu mencabut barakah, mencabut rahmah. Usaha kita sudah bagus, sudah berkah, dicampur dengan riba, Allah tarik berkah usaha itu, Allah cabut rahmat usaha itu. Wa yata'arradu lila'ni, dan riba itu membawa kepada laknat.
lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a ala fa'ilihi bil la'ni wa du'a'uhu mustajab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan atas orang yang melakukan riba itu dengan laknat Allah, dan doa daripada Rasulullah itu mustajab. Nah, itulah sebagian dari mudaratnya riba. Masih banyak lagi mudarat-mudarat yang lain, namun itu sudah cukup kiranya untuk menjauhkan kita daripada riba bagi yang belum melakukannya, dan itu sudah cukup untuk menghentikan kita dengan urusan riba ini. Para muhibbin rahimakumullah, ada barang-barang tertentu yang mengandung unsur riba. Maka apabila barang benda itu mengandung unsur riba, maka hukum barang itu secara khusus tidak sama dengan barang yang tidak ada mengandung unsur riba. Barang-barang yang mengandung unsur riba itu antara lain al-mat'umat, makanan. Baik makanan itu sifatnya yang mengenyangi, baik sifatnya makanan itu untuk bersenang-senang, baik makanan itu sifatnya ubat-ubatan, termasuk di dalamnya adalah alma, air. Banyu itu mengandung ada unsur ribanya. Nah, apabila barang-barang yang ada unsur riba ini, maka tata cara jual belinya berbeda dengan yang lain yang tidak ada mengandung unsur riba, seperti kain contohnya. Nah, makanan-makanan itu kita ambil contoh beras. Beras ini ada mengandung unsur riba, gandum, jagung, buah-buahan, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita menukarkan beras dengan beras, maka itu wajib 3 perkara. Apabila 3 perkara ini kada terpenuhi, maka kita telah melakukan riba. Kita berhuruf baras lawan baras. Itu supaya selamat daripada riba, ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, hulul, kuntan. Kuntan. Misal kita berhuruf baras, kawan kita ini barasnya baras ini, kita baras itu, berhuruf. Itu mesti sorong sintak. Yang kedua, saling mengkabat sebelum berpisah. Yang ketiga, mumasalah, sama timbangan kalau ditimbang atau takaran jika ditakar. Umpamanya kita hendak berhuruf baras. Berhuruf baras, nah ampunku baras ini ngarannya, umpamanya baras siam unus, nang ini siam napa umpamanya berhuruf. Nah itu mesti surung sintak, kuntan, mesti dikabat keduanya sebelum berpisah, mesti sama takarannya, timbangannya. Menyebut timbang, timbangannya sama, ukurannya sama. Apabila salah satu di antara 3 hal tadi tidak terpenuhi, maka kita telah melakukan riba, seperti yang
tersebut tadi. Berhuruf baras lah, ayo hajar nang di pasar. Ku bawa dulu barasnya kena esok matarakan hurufannya riba. Riba itu. Berhuruf baras punikam sebalik jam pang unus ampunku baras yang biasa jadi ampunku sebalik setengah riba juga. Karena kada sama. Itu contoh yang makanan. Lain halnya yang tidak sejenis, baras lawan jagung, baras lawan kurma, baras lawan gandum umpamanya. Nah, itu cukup dua syarat. Satu kuntan, yang kedua saling mengkabat sebelum berpisah. Sama kada disyaratkan. Jagungku 2 liter, nah, baras inya salitar, itu kada jadi masalah, kada sama, tapi yang penting kuntan, nah, dan dikabat sebelum berpisah. Nah, apabila barang-barang riba ini ditukarkan dengan yang bukan barang unsur riba, maka itu yang 3 perkara tadi kada berlaku. Contohnya baras berhuruf lawan kain. Nah, itu kada mesti kuntan, kada mesti saling kabat mengkabat, kada mesti sama, karena ini lain barangnya. Yang satu beras, yang satu kain. Kain ini kada mengandung unsur riba. Termasuk pula duit. Beras ini berapa harganya? 10.000. Akhirnya aku membayari isok bawa berasnya, isok bayari 10.000, itu kada mengapa juga. Karena duit lawan beras ini, duit ini fulus, itu kada termasuk dalam unsur riba. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, yang masuk barang yang dimasuki unsur riba ini adalah an-naqad, emas perak. Nah, emas perak. Apabila kita berjual emas dengan emas atau berhuruf emas dengan emas, itu mesti sama timbangannya, mesti saling tarik, saling kabat dan kuntan. Apabila emas dengan perak, itu cukup 2 syarat, saling kabat, kuntan, sama, kada perlu, karena rugi mun sama emas lawan perak berhuruf. Jadi boleh aja berbeda, emas sekian gram, perak sekian gram belain, tapi asal yang penting kuntan dan kabat saling mengambil di situ sebelum berpisah. Nah, yang ketiga, emas dengan yang bukan unsur riba, emas dengan duit umpamanya, atau emas dengan beras umpamanya. Emas dengan duit itu boleh, nukar emas duitnya kena isok, nukar beras kena hurufannya tapi isok, nukar beras kena, nukar emas kena hurufannya beras isok, kada mengapa, karena itu lain jenisnya. Nah, hal-hal yang demikian ini adalah merupakan yang fardu ain dipelajari oleh setiap orang yang berdagang yang demikian itu. Karena kalau kada belajar yang demikian itu, pasti dia akan terjerumus masuk ke dalam riba tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada pula riba ini yang disebut dengan ribal qardi, riba hutang piutang. Contohnya ini seperti rentenir. Nah, itu riba qardi. Berhutang 1 juta, kayaknya bayarnya 1.200.000. Nah, ini riba qardi. Dan termasuk di dalam riba qardi ini, termasuk dalam riba qardi ini dikatakan oleh mayoritas ulama seluruh dunia, termasuk bank-bank yang tidak berbasis syariah. Bank yang tidak berbasis dengan syariah, bank yang tidak mengamalkan aturan-aturan syariah, itu termasuk riba.
Itu jumhur mayoritas ulama seluruh dunia, termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia mengatakan demikian, termasuk fatwa daripada ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya, bahwa bank-bank yang beredar di tengah-tengah kita ini yang bukan berbasis syariah itu termasuk dalam riba qardi ini. Artinya apa? Kalau kita pinjam, kalau kita menitip di sana, berarti kita melakukan riba. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau kita berhubungan dengan bank-bank yang dikatakan riba, yang tidak berbasis syariah ini? Nah, kita kadang minjam, kita kadang menyimpan, tapi kita hanya mengirim duit lewat bank. Itu sudah dijawab oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu, yang mana ujar beliau, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa minhum ahad illa akala riba faman lam ya'kulhu asabahu min ghubari. Ujar Nabi kita, selagi akan datang atas manusia itu masa, apabila sini kadang madahakan, cuma pasti ada masanya. Tidak ada seorang jiwa pun di masa itu melainkan makan riba. Ini sudah masa mendekati kiamat. Nah, kalau dia kadang makan riba, asabahu min ghubari, dia terkena debu-debunya riba. Menitip di bank tadi, kadang ambil bunganya, mengirim duit, walaupun itu dikatakan kadar riba, tetapi asabahu min ghubarihi, dia kena debu-debu riba itu. Kebanyakan debunya hirang juga jadinya. Hari-hari berdebu, bayangkan asabahu min ghubari. Dan riba ini kenapa sedemikian keras hukuman yang diberikan Allah, sampai lebih keras daripada 33 kali berzina, lebih keras daripada orang berzina dengan ibunya sendiri. Kenapa demikian? Itu adalah ta'abbudiyun, hanya Allah yang tahu. Ta'abbudi artinya di luar akal kemampuan kita untuk mengetahui itu. Kalaupun kita diberitahu ada alasan-alasannya, itu hanya sebagian kecil, tapi umumnya itu adalah ta'abbudi. Ada hikmah yang tersembunyi yang hanya Allah mengetahui. Seperti bahwa setiap harta riba yang masuk ke dalam harta yang halal, maka harta riba ini akan menghancurkan yang halal itu. Harta yang dulunya penuh berkah dimasuki oleh riba ini, maka menghilangkan berkah itu. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa diadakan di tengah-tengah kita ini bank-bank yang ada memakai peraturan syariat. Itu rahmat dari Allah kepada kita untuk menghindari yang sifatnya riba ini. Jadi kada ada alasan lagi kita, kada ada alasan, karena sudah tersedia cara-cara yang halal yang mudah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba. Setiap sesuatu yang ada masuk riba, maka akan jadi hancur. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan sedekah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kecuali orang-orang yang diistidraj oleh Allah. Nah, ini di luar kebiasaan. Orang melakukan riba tapi hartanya makin kaya. Orang melakukan riba tapi hidupnya senang. Orang melakukan riba tapi rumah tangganya rukun. Orang melakukan riba seolah-olah kada ada masalah. Nah, ini adalah orang-orang yang diistidraj oleh Allah, yang dilanjur oleh Allah. Kalau Allah sayang kepada hambanya yang melakukan riba, itu pasti Allah hancurkan.
agar dia kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa demikian beratnya riba ini, maka kita fardu ain, tauran segera kembali, segera tobat kepada Allah, segera tobat. Kalau kada tobat, itu sudah termasuk yang disebutkan tadi, wa man ada, siapa yang kembali. Nah, sudah tahu hukumnya kada boleh, tetap faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni api neraka. Jadi tobat mesti kembali, jangan ada berurusan dengan demikian kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau ada jalan lain pada itu, petunjuk Allah inilah petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus. Wallahu la yuhibbu kulla kafar. Allah tidak suka tiap-tiap orang yang kafir. Nah, ini semacam ada hubungan antara orang yang riba ini dengan kafir. Karena ujung ayatnya, wallahu la yuhibbu kulla kafar, Allah tidak suka orang-orang yang kafir itu. Jadi awal ayat Allah menjelaskan bahwa jangan makan riba, jangan melakukan riba. Ujung ayatnya Allah tidak suka orang-orang kafir. Nah, berarti antara riba dengan kafir ini sangat berdekatan. Makanya tadi orang yang melakukan riba itu tidak tobat sampai dia mati, maka matinya itu su'ul khatimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah, hindarilah 7 hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, apa yang 7 perkara itu? Pertama, qala Rasulullah menjawab, asyirku billah, syirik, wasihru, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq, membunuh manusia dengan jalan yang tidak benar, wa aklur riba, makan riba. Ini membinasakan kepada dirinya dan membinasakan kepada ibadah-ibadahnya. Kalau kita dalam keadaan berhubungan dengan riba, sembahyang kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, seluruh ibadah yang dilakukan ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Itu muhlikat, membinasakan ini. Wa aklu malil yatim, makan harta yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, berbalik pada hari peperangan, wa kazful muhsanat al mu'minatil ghafilat, dan mendakwa berzina, menuduh berzina kepada perempuan yang beriman yang tidak tahu menahu. Muttafaq alaih wa rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat Rasulullah melaknat, padahal beliau ini yang kita harapkan syafaatnya, Rasulullah yang kita harapkan bantuannya. Kalau beliau melaknat, itu sudah hancur manusia. Orang-orang yang dilaknat Rasulullah itu pasti dikabulkan Allah. Rasulullah melaknat akilar riba, orang yang memakan riba, termasuk yang memakai riba, yang mengendarai riba. Wa mukilahu, dan orang yang mewakilinya. Ini kalau itu urusan lawan riba, nyuruh orang mewakili, jika mewakili akan aku kada kau kasih itu, nah urusakan ini sama aja juga. Wa mukilahu.
Rawahu Muslim wa Nasa'i wa zada Tirmidzi wa ghairuhu ka Ahmad wa Abi Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa syahidai, dan melaknat juga Rasulullah saksi-saksinya, wa katibih, dan Rasulullah melaknat juga akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibahu, juru tulisnya, pegawai-pegawainya, dilaknat juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana cara tobatnya kalau kita ingin bertobat ini? Karena tobat itu ada syaratnya. Kalau kita ini selaku orang yang rintan, nang tukang bunga akan kita menghutangi ini sekian itu cara tobatnya adalah mengembalikan itu kepada orangnya. Dulu ini berhutang lawan aku 1 juta saja, 1.200.000 ku ambil, bulikakan 200-nya. Dulu aku mau hutangi ini 1 juta, bayar 1.300.000, bulikakan 300-nya. Nah, itu salah satu di antara cara tobatnya. Di samping menyesal, kadang mau ulang lagi, nah, berhenti dan bulikakan. Nah, kemudian bagaimana andai kata ada harta-harta riba itu masuk dalam usaha kita? Kan kita ini berusaha, nah, usaha dengan modal 100.000, modal 100 juta, untuk menambahi usaha kita minjam pinjaman riba, masukkan ke usaha kita. Nah, bagaimana ini tobatnya? Yang pertama, tobatnya ini adalah ambil duit 100 juta itu, kembalikan. Yang kedua, dihitung dengan ihtiyat, dihitung dengan ambil apik, kira-kira berapa 100 juta ini keuntungan yang didapat. Ambil dengan jalan ihtiyat. Misal kalau 100 juta ini kira-kira keuntungannya di dagangan ini selama 1 tahun ini 100 juta, mungkin untungnya bisa 25 juta. Tarik 25 juta itu. Tarik 25 juta, kembalikan kalau bisa mengembalikan, kalau kada bisa dipakai untuk kepentingan muslimin dan muslimat, ulahkan jembatan, ulahkan jalan, ulahkan apa. Nah, dengan demikian harta yang tertinggal itu menjadi bersih. Kalau kada demikian, tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada cukup hanya dengan menyesal, kada cukup hanya dengan berhenti, kada cukup hanya dengan janji kada mau ulang lagi, mesti diambil harta yang ada. Modal seorang 200 juta, ada pinjaman riba 100 juta. Setahun sudah memakai ini, nah, tarik 100 juta, kembalikan. Hitung 100 juta ini dalam setahun kira-kira keuntungannya berapa? Paling banyak 20 juta, tarik 20 juta. Sehingga harta yang ada ini menjadi bersih. Nah, bila sudah kita melakukan demikian itu, maka apa yang pernah kita makan, yang pernah kita pakai, itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita kada demikian, maka tobat kita belum cukup syaratnya, dan kita masih berada dalam ancaman Allah, kita masih berada dalam laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian at-tarhib min akli madal yatim zulman ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما